mendukung kemampuan berbicara pada anak speech delay. Nah, membicarakan tentang sensori ini memang sensori ini adalah sebuah pondasi tumbuh kembang yang sangat penting sekali. Nih, kalau dilihat di layar yang sudah saya ini ya print slideshow, ini adalah sensori ini adalah pondasi yang paling paling dasar. Jadi bisa dilihat di tanda panah yang saya berikan, di mana sensori itu adalah pondasinya untuk kemampuan berbicara. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini namanya adalah pyramid of learning atau piramida pembelajaran pada otak kita, di otaknya manusia, di mana otaknya manusia itu nantinya pondasi yang paling mendasar adalah namanya sensori. Dan kemampuan sensori ini digunakan untuk pondasi untuk berbicara atau namanya language atau nantinya untuk kemampuan berbahasa. Nah, eh, lebih jauh kita akan membahas tentang apa sih pentingnya pondasi dasar dari sensori itu untuk kemampuan bahkan kemampuan motorik kasar, motorik halus, dan bahkan motorik oral anak. Jadi kemampuan sensorik ini memang diperlukan sekali nih sebagai pondasi untuk kemampuan motorik anak. Jika kemampuan sensor ini bermasalah, maka motorik anak pun juga akan bermasalah juga. Dan banyak orang tua nggak paham dan bahkan menyepelekan aspek perkembangan sensorik yang bahkan tidak paham tentang apa itu sensorik. Nah, malam ini kita akan bahas tentang sensorik itu. Nah, jadi sensorik itu adalah pondasinya seorang manusia atau seorang anak, di mana ada 8 modalitas pondasi sensorik itu yang harus dimatangkan. Saat 8 modalitas sensori ini tidak dimatangkan, maka pondasi-pondasi tangga perkembangan di atasnya itu akan bermasalah juga. Nah, jadi 8 model sensorik itu dimulai dari namanya taktil atau raba atau kulit, kemampuan dalam sensor kulit untuk mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi kemampuan stimulus yang berasal dari luar. Dan yang kedua adalah proprioseptif atau nama lainnya adalah otot dan sendi. Nah, dan yang ketiga adalah keseimbangan atau vestibular yang pusatnya di telinga dalam kita. Nah, 3 sensori primer ini akan didukung oleh 5 sensori sekunder. Jadi sensori sekunder itu adalah visual atau penglihatan, pendengaran atau auditori, penciuman, dan pengecapan serta namanya interoception atau interoceptif. Nah, 8 ini yang nanti kita akan bahas di malam ini. Nah, eh, sensori tadi jika mengalami masalah akan terjadi yang namanya SPD atau sensory processing disorder atau gangguan perkembangan sensori. Nah, jadi gangguan perkembangan sensori ini atau gangguan proses sensori ini akan menjadi dasar kalau anak itu bermasalah. Nah, dan bahkan nantinya ada masalah yang disebut sebagai namanya seeking atau mencari dan sensitif atau avoiding atau menghindari pada stimulus sensori ini. Dan bahkan nanti para ayah bunda juga bisa melihat gitu ya, apakah ada masalah di sensori anaknya masing-masing. Nah, kalau seeking, anak itu mencari di mana ciri-cirinya sering kali kelihatan tuh, di mana anak itu mencari berarti suka mencium-cium sesuatu, suka akan rambutnya disikat, suka akan cahaya tertentu, melihat benda berputar lama, melihat kipas angin lama, misalnya gitu tuh. Suka memasukkan makanan ke mulut, atau bahkan suka ngemut makanan, jadi makanan itu diemut lama di mulut gitu. Suka dengan suara keras, suka dikelitikin, suka dengan beberapa stimulus-stimulus yang akhirnya dia cenderung nempel-nempel ke orang lain, mendorong dan bahkan suka menghentakkan kaki. Nah, itu kalau tandanya seeking. Kalau yang tadi avoiding atau menghindari atau sensitif tadi, seringkali anaknya justru tidak mau. Kalau yang tadi kan suka, kalau yang avoiding itu tidak mau. Jadi tidak mau disisir rambutnya, tidak suka makanan bertekstur, akhirnya jadi picky eater, jadi pilih-pilih makanan, tidak mau rambutnya dipotong, tidak mau kukunya dipotong, tidak mau ada cahaya, tidak mau suara keras, akhirnya tutup kuping atau tutup telinga dengan suara keras, sangat sensitif bau, jadi akhirnya mudah muntah.
minta bahkan label baju yang ada di belakang minta dilepas karena tidak nyaman dengan tekstur, tidak suka disentuh, tidak suka dikelitikin, dan bahkan tidak suka kalau kakinya itu menginjak sesuatu, misalnya berjalan di rumput kayak gitu. Nah, itu tanda-tanda antara si seeking sama avoiding tadi. Nah, ini tanda-tanda tadi itu bisa mengganggu, bahkan dampak gangguan sensorik tadi itu bisa mengganggu banyak hal, dari mulai keterlambatan berbicara, bahkan susah makan, jadi pilih-pilih makanan, dan bahkan sangat kelihatan makanan masuk itu langsung muntah. Nah, itu tanda-tanda di gangguan sensorik, termasuk adanya gangguan pola tidur. Nah, gangguan tadi juga akan nantinya mengganggu juga akhirnya prasyarat untuk berbicara anak. Jadi, gangguan-gangguan sensorik tadi itu akan sangat mengganggu prasyarat-prasyarat untuk berbicara. Sedangkan prasyarat untuk berbicara ini ada 14 loh. 14 ini akhirnya anak tidak bisa menguasainya. Jadi, gangguan-gangguan tadi itu menyebabkan satu, akhirnya anak sulit untuk melakukan joint attention atau melakukan kontak mata atau fokus karena dia tidak mampu dalam sensorik tadi. Jadi anak-anak yang dia mengalami gangguan sensorik tadi, dia akan cemas. Jadi akhirnya boro-boro untuk melakukan joint attention atau kontak mata atau fokus konsentrasi karena dia tidak cemas, dia tidak nyaman dengan tubuhnya, gitu. Dan bahkan yang kedua adalah kesulitan untuk kemampuan looking and listening. Looking, kemampuan memperhatikan, listening, kemampuan untuk menyimak. Jadi otomatis akhirnya jadi sulit untuk melakukan memperhatikan itu nanti ada memperhatikan mulut sama memperhatikan gambar gitu ya, memperhatikan benda gitu ya. Webinar. Jadi kesulitan dalam memperhatikan sesuatu dan mendengar atau menyimak dari kemampuan fokusnya si anak jadi terganggu. Nah, yang ketiga adalah kepatuhan. Jadi karena dia tidak nyaman, cemas, dia akhirnya tidak juga mampu menjalani kegiatan sehari-hari. Akhirnya dia cenderung menghindari tugas-tugas itu. Dan bahkan nantinya apalagi boro-boro untuk tersenyum dengan orang-orang di sekitar. Dan bahkan sulit untuk berbagi perhatian. Dan bahkan sulit untuk nantinya kemampuan meniru gerak, meniru suara, dan bahkan kesulitan juga untuk memahami apa yang diajarkan orang lain, dan bahkan sulit untuk memahami kosakata. Dan akhirnya juga sulit untuk mengekspresikan, dan bahkan sulit untuk dua arah. Nah, ini adalah 14 paralanguage yang nantinya akan bermasalah diakibatkan dampak gangguan sensori processing tadi. Nah, dampak tadi gangguan sensorik tadi juga nantinya akan berpengaruh pada tingkat kontrol emosi, berpengaruh pada tingkat kontrol gerak, dan bahkan kontrol kognitif atau fokus konsentrasinya. Dan bahkan kontrol gerak yang terjadi adalah anaknya juga sulit untuk mengatur kontrol gerak untuk motorik kasarnya, seperti duduk tenang waktu lama. Jadi anaknya tidak mampu tuh duduk tenang waktu lama. Dia akhirnya jadi gelisah dan tidak mampu fokus. Dan yang kedua adalah tidak mampu nih melakukan gerakan-gerakan motorik halus, seperti misalnya nanti memegang pensil, menulis, mewarnai, dan bahkan akhirnya anaknya juga tidak mampu melakukan tugas-tugas dalam sehari-hari seperti kemandirian dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah gerakan motorik oral yang terganggu. Motorik oral ini nantinya berhubungan dengan rahang, gitu ya, berhubungan dengan rahang, berhubungan dengan bibir, berhubungan dengan gigi, berhubungan dengan lidah, dan fungsi dari 4 oral motor tadi. Seperti menggigit makanan juga akhirnya tidak mampu karena otot-otot sama sendi yang bermasalah di bagian rahang seperti ini. Jadi akhirnya anak itu tidak mampu melakukan penggigit makanan yang sesuai dengan teksturnya. Jadi akhirnya misalnya contoh diberikan ayam, dia tidak mampu menggigit ayam. Jadi akhirnya nantinya ayam cuma diemut-emut aja. Ya, nanti akhirnya dilepeh tuh setelah dia lama diemut karena tidak mampu terkunyah dengan baik.
Dan akhirnya mengganggu pada tingkat mengunyah makanan. Akhirnya mengganggu pada tingkat menyedot minuman. Akhirnya mengganggu pada tingkat meniup. Akhirnya mengganggu pada tingkat memproduksi suaranya. Dan akhirnya mengganggu pada peniruan suara. Dan akhirnya terjadilah namanya gangguan bicara, terlambat berbicara, dan bahkan ketidakmampuan dalam komunikasi dan bahasa. Nah, itu yang nantinya akan berderet akibatnya dampak dari ketidakmatangan gangguan sensorik tadi. Nah, gangguan sensorik tadi nanti sebenarnya terbagi menjadi dua belahan tadi, antara seeking sama avoiding. Nah, kita bahas dulu yang pertama nih, gangguan raba. Nah, bagian raba itu nanti akan terbagi menjadi 4 nih. Bagian kaki, bagian badan, bagian tangan, dan bagian mulut atau wajah. Nah, sekarang kita bahas dulu di bagian kaki. Karena anak-anak di bagian kaki yang bermasalah gitu ya. Jadi anak-anak yang bermasalah dengan di bagian kaki ini nantinya kalau seeking kelihatan sekali loh. Kalau seeking itu anak cenderung tidak dapat diam kakinya. Jadi selalu mencari stimulus dan bahkan bisa ekstrim kebutuhannya dia dalam mencari stimulus bisa saja dengan menendangkan kaki ke teman, menginjak kaki teman. Nah, sehingga cenderung akan ada laporan tuh, oh, anak ini suka menendang, nah kayak gitu tuh. Dan bahkan anak-anak yang seeking kakinya itu dia berjalannya dengan menghentakkan kaki terlalu keras. Jadi kalau jalan tuh kelihatan tuh bok 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 gitu tuh. Dan tidak tahan lama memakai kaos kaki atau sandal atau sepatu. Nah, kalau over responsive atau avoid itu cenderung justru malah tidak mau dilepas kaos kakinya atau sendalnya atau sepatunya. Jadi dia cenderung maunya pakai alas kaki karena dia kalau saat dilepas alas kakinya dia tidak nyaman karena dia tidak nyaman dengan tekstur lantai, tekstur rumput, tekstur tanah. Nah, dan bahkan tidak mau menginjak rumput nih. Dan akhirnya nantinya kelihatan tuh kalau misalnya dia tidak mau akhirnya jalannya jinjit. Nah, jadi waspadai anak yang berjalan jinjit. Bisa jadi karena dia avoid dalam sensori raba kaki. Dan tidak mau nih main becek-becekan, tidak mau main lumpur-lumpur di sawah, dan cenderung cemas di lingkungan baru. Nah, jadi nanti hati-hati juga nih. Anak-anak yang dia cemas saat memasuki ruang baru, bisa jadi dia mengalami gangguan avoid raba kaki. Nah, yang berikutnya adalah raba di bagian tangan. Nah, jadi kalau tadi di kaki, kalau ini di tangan. Nah, kalau di tangan ini cenderung anaknya itu mencari stimulus kalau yang seeking. Jadi dia sangat ekstrim dan bahkan bisa mengopek-opek kulit jarinya sendiri, gitu ya. Suka nantinya jarinya dikopek-kopek gitu tuh. Jadi kukunya dikopek-kopek lah sampai bahkan nantinya ekstrim adalah memukul. Jadi cenderung akan nantinya kalau ekstrim itu memukul temannya, memukul-mukul meja bahkan, dan bahkan sampai ada anak yang dia itu kalau sudah dia ekstrim sekali itu sampai tangannya kapalan. Kapalan itu membentuk lapisan tebal begitu. Dan bahkan nantinya anak-anak yang seeking terhadap sensori tangan ini itu bahkan bisa saja menyobek daun-daun di pohon tanaman di halaman rumah. Jadi nanti cenderung akan halaman rumah tanaman di halaman rumah itu akan brondol gitu ya. Diakibatkan sering pretilin sama si anak ini. Nah, dan bahkan bisa jadi di TK nanti display itu tidak aman. Display misalnya ornamen-ornamen gitu ya akan dicopotin sama si anak itu atau disobekin. Itu kalau seeking. Kalau avoid tidak mau nih tangannya itu terkena langsung stimulus sensori dan bahkan nanti jijian, tidak mau makan menggunakan tangan gitu ya, tidak mau main hand painting, tidak mau main lem. Jadi kalau nanti ada kegiatan mengelem, dia tidak mau. Maunya pakai lem yang glue stick gitu. Jadi lem yang cuman dioles pakai stick gitu ya. Dan bahkan nantinya akan kesulitan dalam melipat kertas, membuka kertas, dan bahkan nantinya kesulitan dalam menulis. Dan anak-anak yang avoid ini cenderung tidak mau menggunakan tangannya untuk beraktivitas dan cenderung akan meminta bantuan untuk mengerjakan tugasnya dengan orang lain. Nah, itu kalau diraba tangan. Kalau diraba
badan. Nah, kalau yang seeking cenderung nempel-nempel ke orang lain, menyukai digendong, bahkan dipangku oleh gurunya atau ayah atau bundanya, menyukai rebahan dan nempel di lantai. Jadi kalau sudah sampai di kelas itu cenderung gelosoran, jadi nempel di lantai. Dan menyukai dengan baju tekstur kasar atau berat, dan menyukai membawa tas gendong. Kalau seeking, kalau di avoiding tidak mau nih justru, jadi tidak mau ada raba. Jadi sehingga kalau ada baju baru kan ada label bajunya tuh di belakang leher tuh. Nah dia nggak mau tuh suruh dilepas. Tidak mau bajunya basah dikit. Jadi kalau keringatan dikit sudah dia langsung tantrum atau gelisah. Dan bahkan gelisah kalau tidak membawa selimut. Bahkan selimut yang sudah bau pun dia sangat menyukainya. Dan seringkali misalnya contoh lagi berlibur ke rumah neneknya gitu dan lupa bawa selimutnya, nggak bisa tidur dia. Jadi cenderung akan hanya menyukai si tekstur tertentu tadi. Nah, tidak nyaman juga kalau dipeluk atau diraba oleh orang lain dan tidak nyaman di tempat baru. Nah, itu kalau raba badan. Kalau raba mulut atau wajah, itu kalau seeking itu cenderung memasukkan tangan ke mulut, ngenyot jempol. Nah, jadi ini yang harus diwaspadai kalau ada anak yang masih ngenyot jempol atau memasukkan benda ke mulut. Suka memasukkan makan kriuk-kriuk atau keras-keras ke mulut. Jadi seringkali akan menyukainya makan makanan yang cenderung crunchy gitu. Dan seringkali makanannya diemut lama di mulut. Itu yang seeking. Kalau yang avoiding, wah ini agak susah nih karena seringkali yang menjadi keluhan adalah picky eater atau selective eater. Jadi tidak menyukai makan makanan dengan berbagai tekstur, baik lembek, kasar, basah, kenyal, kayak gitu. Dan makannya akan lebih cepat ditelan atau dimasukkan. Jadi tidak dikunyah. Dan bahkan anak-anak seperti ini mudah muntah. Bahkan saat dia berbicara, saat dia teriak, saat dia menangis, dan bahkan makanan-makanan baru yang masuk ke mulut dia akan muntah. Nah, itu yang kalau yang avoid di raba mulut atau wajah. Nah, di bagian tadi ini oromotor, kalau dampak terjadinya disintegrasi oromotor adalah anak-anak yang nantinya seperti ini cenderung gerak otot wajahnya itu kaku dan otot-ototnya sendi-sendinya juga kaku dan cenderung sensitif. Jadi akhirnya tadi mudah muntah. Dan anak ini akan cemas bila masuk makanan-makanan yang tidak nyaman. Dan penolakannya bisa saja tantrum loh. Jadi penolakannya bukan hanya sekedar nolak, tapi terutama pada anak-anak yang memang dia belum bisa berbicara dengan baik ya. Jadi ya akhirnya ya jalan satu-satunya adalah tantrum gitu. Dan ini akan jadi masalah sekali. Kemampuan mengunyah makanan juga bermasalah, pencernaannya bermasalah, dan bahkan nantinya kesehatan pencernaannya juga bermasalah. Makanya anak-anak yang seperti ini biasanya nantinya akan pasti akan bermasalah dengan pupnya, bermasalah dengan pencernaan. Nah, dampaknya, endingnya adalah namanya picky eater dan selective eater. Nah, bagi para ayah bunda itu harus paham loh, bedanya apa sih picky eater sama selective eater. Picky eater adalah menolak makanan tertentu, jumlah tertentu, teks tertentu, dan rasa tertentu. Dan anak yang picky eater ini, anak akan sangat pemilih dalam menentukan makanan yang akan dimakan. Namun masih dalam kategori normal dan masih bisa dibantu dengan stimulasi. Dan kita bisa mengganti makanan yang tidak disukai dengan makanan-makanan lain. Itu kalau picky eater. Tapi kalau selective eater, itu anak sudah menolak semua jenis makanan dalam kelompok tertentu atau rasa tertentu. Dan anak hanya mau dan suka makan satu jenis makanan saja. Misalnya mie aja, roti aja. Nah, seperti itu. Dan dampaknya pada gangguan kesehatan. Karena gangguan proses makan, gangguan menelan, dan gangguan pencernaan. Bahkan anak sangat ketakutan, kecemasan, atau bahkan sampai trauma gitu dengan makanan-makanan yang dimakan. Dan kalau udah selective eater, ini biasanya orang tua perlu membawa ke klinik tumbuh kembang untuk dilakukan terapi. Nanti akan ada terapi-terapinya tuh. Namanya terapi oromotor, terapi
makan, dan seterusnya. Nah, ini yang nantinya dampak dari gangguan sensorik tadi. Nah, dampak dari gangguan sensorik motor juga akhirnya pondasi bicaranya juga akan bermasalah. Jadi dari gangguan raba tadi itu nanti akan empat-empatnya ini bisa bermasalah semua. Dari raba telapak kaki, raba badan, raba telapak tangan, bahkan raba di bagian wajah dan mulut tadi. Nah, itu di bagian taktil atau raba. Nah, stimulasi-stimulasi yang bisa dilakukan di rumah ini untuk raba tadi itu bisa bermain dengan berbagai tekstur, ya. Jadi nanti ayah dan bunda bisa mengajak gitu ya anak untuk bermain play-doh, pasir kinetik, busa ataupun lendir. Atau bahkan pijatan lotion ke tangan atau ke kulit itu juga sangat penting. Bahkan membangun istana pasir juga sangat akan membantu anak itu berlatih raba tadi. Bermain dengan berbagai kacang-kacangan, buat adonan kue atau roti atau pizza, sikat gigi dengan sikat gigi bergetar atau namanya sikat gigi elektrik ya. Nah, itu bisa juga. Dan bahkan memang dianjurkan kalau anak-anak yang dia bermasalah dengan taktil atau raba bagian wajah dan mulut tadi, memang sikat giginya diganti dengan sikat gigi elektrik. Dan bahkan peras bola busa, cat jari atau hand painting, berpura-pura mencukur dengan krim cukur gitu ya, ditempelin krim cukur di wajahnya kayak gitu. Memberi atau menerima pesan dengan raba di punggung. Jadi nanti pesan berantai dengan punggung gitu ya, membuat bentuk-bentuk di punggung dia yang rasain. Itu bentuk apa ya? Nah, gitu. Termasuk menggelitikin atau digelitikin itu juga sangat membantu untuk mematangkan di area taktil di bagian tubuhnya anak gitu. Nah, kalau tadi raba, yang kedua adalah namanya proprioceptif atau rasa sendi atau disebutnya otot sama sendi tadi tuh. Nah, kalau seeking, anaknya cenderung akan berlarian, menempel-nempel di tembok atau perabotan di rumah, selalu menggunakan tenaganya itu berlebih dan bahkan over dalam sehari-hari. Seringkali nggak nyadar nih kalau dia itu dorong temen gitu, dan tidak menyadari tubuhnya. Berjalannya menghentak atau terlalu keras atau terlalu ditekan, sulit memakai baju ketat dan suka memakai baju ketat dan membutuhkan menggigit atau seringkali bentuknya akhirnya jadi pelampiasannya adalah menggigit pensil, menggigit makanan, menggigit puzzle, dan bahkan menggigit kerah baju. Nah, itu kalau yang seeking. Kalau yang avoid itu anaknya cenderung kesulitan dalam bergerak. Jadi kesulitan naik tangga, sering tersandung saat berjalan gitu ya. Padahal cuma ada kerikil kecil gitu tuh. Tapi anak itu terjatuh, tersandung. Anak nampak males. Jadi cenderung akhirnya maunya itu mager gitu, malas gerak. Menghindari memanjat atau melompat ataupun berlari. Anak mengalami kesulitan dalam keseimbangan dan koordinasi, tidak suka disentuh gitu ya, sangat memilih makanan dan lebih suka duduk dibandingkan bergerak aktif. Itu kalau di avoid. Nah, untuk anak-anak dengan seeking tadi, si proprioceptive tadi, itu cenderung nantinya hal yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama kalau yang seeking itu dilakukan stretching. Jadi nanti stimulasinya di rumah adalah lakukan stretching. Atau untuk di bagian rahang itu bisa juga digunakan untuk dia mengunyah permen karet. Terutama yang no sugar ya. Karena untuk anak-anak special need itu kan cenderung akhirnya gula sangat sensitif nih bagi anak. Jadi kalau mengunyah permen karet pun yang no sugar. Nah, itu belinya khusus tuh di apotek gitu tuh. Itu namanya bubble gum no sugar. Nah, dengan mengunyah bubble gum itu biasanya akan berkurang tuh kemampuan kebutuhan untuk menggigit gitu ya. Jadi akhirnya nantinya nggak menggigit tadi pensil, tidak menggigit jempol, atau bahkan ada beberapa anak yang nantinya dia akan menggigit temannya kalau udah marah. Nah, itu pentingnya dilakukan latihan untuk mengunyah permen karet. Meniup bubble, membuat adonan kue, play-doh, meremas bola squeezing itu juga perlu, membantu ibu memeras santan, latihan di trampolin, jadi menghentakkan tubuhnya di trampolin, wall push up, jadi push up di dinding, dan bahkan yoga stretches itu akan membantu untuk anak-anak yang seeking.
Nah, untuk anak-anak yang avoid tadi itu bisa juga dilakukan dengan ditekan secara gentle, melakukan aktivitas yang bertambah beratnya, jadi mengangkat kotak, misalnya contoh ke Alfamart gitu ya. Keranjangnya diisi dari mulai yang 1 botol aqua, 2 botol aqua, 3 botol kayak gitu. Jadi bertambah berat itu akan membantu untuk dia latihan untuk otot-otot sama sendinya dia. Nah, termasuk diberikan pijatan, push up, mendorong meja, memindahkan botol air mineral dengan tingkat gradasi berat, atau namanya bear hug. Bear hug itu dipeluk dari belakang begitu. Nah, itu namanya bear hug. Dan atau animal walk atau jalan binatang. Nah, itu juga akan membantu untuk anak-anak yang mengalami avoid proprioceptive. Nah, jadi ini adalah latihan-latihan yang nanti bisa diberikan di rumah nih. Misalnya melompat di trampolin. Kalau misalnya nggak punya trampolin, bisa juga digunakan tumpukan 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 kain gitu ya. Jadi nanti bisa digunakan, intinya adalah melompat lah gitu ya. Roll bola terapi, jadi anaknya tengkurap terus ditekan dengan si bola bola terapi yang ada di gambar itu tuh. Gitu. Kenakan kaos kaki, menggunakan baju ketat. Jadi menggunakan baju ketat itu kadang penting ya untuk membuat pressing atau tekanan pada tubuh anak. Berlatih gerakan yoga, dorong keranjang belanja, misalnya contoh lagi di Carrefour kayak gitu ya. Nah, itu bisa dilatih, digunakan alat-alat yang di sekitar gitu ya. Termasuk mengepel lantai, sekop pasir, gunakan bola terapi yang berduri untuk ditekan ke tubuh anak, dan gunakan selimut tebal itu atau kain likra yang stretches gitu ya untuk tubuhnya. Nah, ini gerakan-gerakannya yang bisa dilakukan seperti gerakan yoga itu, ini untuk membantu untuk si proprioceptive tadi. Nanti tinggal dilatihkan gitu ya. Dan ini gambar ini boleh di print out, ditempel di tembok, jadi nantinya akan lebih mudah untuk mencontohkan kepada anak. Nah, gerakan lompat ini nih, jadi gunakan alat-alat sederhana, termasuk ini nih, gunakan pola-pola menggunakan lakban gitu ya, bukan yang dibuat di lantai. Nah, itu akan membantu untuk meningkatkan lompatan, kebutuhan melompat pada anak, dan kestabilan. Termasuk kestabilan ini melatih di bagian otak bagian depan untuk kemampuan fokus dan kemampuan keseimbangan. Nah, bisa juga seperti ini nih, memindahkan barang dengan kaki ini dari ujung kaki ke arah belakang. Jadi kayak salto roll begini nih. Ini juga manfaatnya juga banyak, selain menguatkan kaki, gerakan kaki lebih terkontrol, dan bahkan meningkatkan sekaligus proprioceptif tadi. Atau ini, misalnya berlari zigzag nih. Jadi gunakan aja alat-alat yang sehari-hari di rumah, bisa menggunakan botol bekas atau mungkin gelas air mineral kosong yang bekas kayak gitu. Itu bisa dipakai. Nah, ini seperti merangkak ya, merangkak dengan zigzag juga boleh, merangkak dengan lurus dengan belahan ada benda di tengah itu juga boleh gitu ya. Itu digunakan untuk melatih si proprioceptive tadi. Termasuk oral motor nih. Jadi oral motor ini selain tadi permen karet, itu juga bisa digunakan latihan untuk menguatkan atau memberikan rasa sensori pada mulut atau rahang tadi. Itu salah satunya adalah menggunakan sikat gigi elektrik nih, kayak gini nih, seperti contoh di gambar gitu ya. Dan bahkan bisa juga menggunakan balon gitu ya, meniup gelembung balon, dan bahkan tadi mengunyah makanan camilan yang lengket. Jadi penting juga loh memberikan makanan-makanan yang lengket seperti dodol, permen karet gitu tuh. Dan minum dari sedotan, makan makanan renyah, menghisap permen karet, dan seterusnya. Termasuk memainkan instrumen yang menggunakan mulut seperti harmonika, instrumen seperti pianika, kayak gitu ya. Dan bahkan oles madu di sekitar bibir dan anak nanti menjilat. Itu juga, atau menyapu. Menyapu dengan lidah itu akan sangat penting. Makan makanan sesuatu yang asam atau minum yang memang rasanya asam juga akan membantu. Termasuk sikat gigi dengan sikat gigi elektrik ini seperti ini. Nah, untuk visual ini bisa juga latihannya dengan menggunakan kacamata hitam, topi. Jadi anak itu perlu loh menggunakan aksesoris karena saat dia tidak nyaman itu ada something.
Jadi misalnya contoh, anak nggak mau pakai kacamata, anak nggak mau pakai topi, anak nggak mau pakai bandana, misalnya gitu. Nah, itu ada something. Karena kenapa? Karena ternyata mengalami gangguan sensorik tadi tuh. Nah, jadi anak-anak yang dia sensoriknya aman, dia bisa menggunakan aksesoris apa aja, gitu ya. Termasuk kacamata, bandana, topi, kayak gitu. Termasuk nanti gelang, gitu ya, gelang yang ada di tangan, cincin, gitu ya, itu juga akan menjadi tanda apakah anak itu mengalami gangguan sensorik atau tidak, gitu. Nah, ini bisa digunakan beberapa aktivitas-aktivitas yang nantinya mendukung, termasuk melempar apa ini, misalnya melempar keranjang ke buah yang nantinya akan diambil, misalnya gitu. Nah, bisa juga menggunakan seperti ini. Jadi bola yang akan dimasukkan ke satu lingkaran. Nah, termasuk nantinya auditori, jadi musik, berbagai alat musik, termasuk menggunakan headphone, itu juga sangat penting. Jadi jangan sampai anak tidak dilatih menggunakan headphone. Karena menggunakan headphone itu juga tekanan yang ada di headphone itu dan suara itu juga akan menjadi stimulus yang berbeda. Jadi anak-anak yang tidak menyukai dengan menggunakan headphone itu juga salah satu yang harus diwaspadai apakah dia mengalami gangguan sensitivitas sensori. Termasuk nanti latihan berbagai macam bau, baik bau dengan menggunakan teh, kopi, dan seterusnya gitu ya, termasuk parfum. Nah, jadi itu juga menjadi tanda apakah penciumannya bermasalah atau tidak. Dan keseimbangan nih. Jadi anak-anak yang tidak suka dengan ketinggian itu bisa menjadi tanda bahwa mungkin dia bermasalah kali gitu. Jadi anak-anak yang tidak suka naik odong-odong, anak yang tidak suka naik lift, tidak ketakutan naik lift, itu juga akan jadi tanda bahwa dia bermasalah dengan keseimbangan atau vestibular. Nah, ini latihan-latihan yang bisa dilakukan sederhana di rumah dengan melakukan lompatan gitu ya. Itu termasuk nanti bisa digunakan ayunan buatan sendiri nih dengan kain, dengan sarung, dengan apa yang bisa digunakan di rumah gitu. Nah, ini adalah ide-ide sensori yang bisa dilakukan di rumah. Ini sudah saya buatkan dalam bentuk gambar, jadi nanti tinggal dilihat saja dan dipraktekkan gitu. Karena waktu saya yang cukup singkat, jadi saya cukupkan sekian untuk pemaparan dan kita lanjutkan untuk tanya jawab. Terima kasih Bapak Tri atas pemaparannya. Sebelum tanya jawab, kita foto dulu boleh ya Pak? Boleh Mangga, silakan. Ayo. 1, 2, 3. Langsung. 1, 2, yang slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah, langsung ke pertanyaan ya. Ya, silakan. Boleh raise hand yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, jadi boleh silakan yang ingin bertanya langsung, silakan tunjukkan tanda raise hand aja di reaction. Boleh raise hand buat ayah bunda? Ya. Dengan Bunda Tika dari Samarinda boleh? Di unmute dulu Bunda Tika. Oke. Sudah. Oke. Selamat silakan, malam. Bun. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya mau menanyakan. Jadi ada salah satu anak didik usianya 9 tahun untuk saat ini, dan dia ini Pak, untuk 1 bulan ini full dia selalu mengupas bagian tangan, di bagian pinggir-pinggir jari, bagian kaki. Terus kalau marah tuh dia selalu menggigit baju. Dan itu selama proses belajar dan sampai dia mau tidur. Begitu. Apakah yang mau saya tanyakan, apakah ini ada pengaruhnya dengan cara belajar, atau apakah mungkin stres, atau ada hal lain gitu Pak? Ya, Sekiranya. oke. Jadi yang jelas anak itu bukan anak tipikal, bukan anak normal. Jadi anak itu pasti ada masalah.
Dan kemungkinan anak itu adalah autistik tuh Bu. Jadi nanti Bunda Tika itu kembali lagi dalemin ke orang tuanya, tanya diagnosa waktu pemeriksaan ke psikolog atau ke dokter anaknya gitu. Kemungkinan anak itu adalah autistic spectrum disorder. Nah, yang disertai dengan gangguan sensorik gitu. Karena anak itu udah 9 tahun ya. Jadi 9 tahun dengan begitu mah bukan anak biasa itu. Jadi bukan anak dengan gangguan sensorik biasa. Itu gangguannya autistik, gangguan utamanya. Jadi gangguan autis gitu. Nah, dan bahkan bisa jadi anak itu disertai dengan gangguan intelijensia, jadi gangguan kecerdasan. Nah, jadi gangguan autis, gangguan kecerdasan, gangguan sensorik jadi satu tuh tiga-tiganya. Nah, jadi gangguan-gangguan tadi itu akan berkombinasi. Jadi seiring dia ada trigger kecemasan, tadi ingat trigger kecemasan bisa macam-macam ya. Dari gangguan sensoriknya bisa juga dari gangguan jadi stres dari tingkat pembelajaran yang sudah semakin naik gitu. Nah, dia ada di kelas berapa nih Bu Tika? 9 tahun harusnya di 3 ya, di kelas 3 ya? Kelas 3, cuman ini mulai karena kemarin sempat off, jadi sekarang masih di kelas 1, Pak. Oke, jadi dia masih di kelas 1. Iya. Kurikulum yang dipakai kurikulum apa? Kurikulum Merdeka atau kurikulum Kurtilas? Ibu Merdeka, sudah Pak. Merdeka. Nah, ingat tuh hati-hati. Merdeka itu tidak bisa naik karena dia harus remedial sampai tuntas kan, gitu. Jadi kurikulum Merdeka dia harus remedial dan remedial. Jadi memang satu kurikulum Merdeka itu dia harus tuntaskan dulu si remedialnya baru bisa naik. Nah, jadi benar-benar nantinya sebenarnya penyusunan si kurikulum itu juga harus sangat penting karena dia autistik, tadi ingat tuh bisa jadi autistiknya dia masih di low function, dikarenakan juga ada ID-nya, ID itu intellectual disability, jadi gangguan kecerdasan, dan gangguan sensorik tadi. Jadi semakin triggernya semakin tidak sesuai dengan usianya, jadi kemampuannya si pembelajarnya itu jauh dari jangkauan kemampuannya gitu ya. Apalagi misalnya kemampuannya, misalnya dia baru tingkat labeling angka misalnya, jadi baru belajar label angka 1 sampai 10. Sedangkan pelajarannya sudah penjumlahan misalnya gitu. Nah, itu membuat dia sangat stres, membuat dia itu stres tadi menstimulus gangguan sensoriknya jadi bisa jadi bukan hanya sekedar si kebutuhan seekingnya, tapi juga pelampiasan atau flight dari ketidakmampuan atau menghindari tugas itu gitu. Jadi kondisi seperti itu yang harus dilakukan adalah satu penyesuaian dari kurikulum gitu ya. Kurikulumnya dipilih dan dipilah lagi gitu ya. Lebih bagus lagi coba dievaluasi ulang kemampuan anak itu ada di usia mana. Kemampuan itu ada di usia itu masih usia kurikulum ya. Jadi kurikulumnya di starting yang mana, jangan terlalu tinggi, naik tapi pelan-pelan aja gitu ya. Dan remedialnya tadi memang tuntaskan dulu baru naik, gitu ya. Apalagi kurikulum Merdeka tadi itu. Kurikulum Merdeka itu kan prinsipnya dia tidak bisa naik kalau dia tidak tuntas di remedial sebelumnya gitu. Jadi itu yang nantinya harus dipahami itu Bu. Jadi menyesuaikan tugasnya. Jadi jangan terlalu jauh dari kemampuannya. Jadi apalagi dengan penggunaan kurikulum Merdeka tadi, memang kita tidak bisa memberikan tugas kita sebutnya namanya zona putih ya gitu ya. Jadi gini, nah ini adalah zona yang nantinya kita harus sesuaikan pada anak itu. Jadi ini saya contohkan gambar zona tadi. Nah, jadi Bunda Tika nanti akan harus evaluasi untuk mendapatkan yang namanya zona hijau. Zona hijau itu adalah zona yang dia mampu. Disebutnya namanya adalah what I can do. Atau namanya ZAD, Zone of Achieved Development. Zonanya anak itu. Nah, tugas kita di dalam kurikulum Merdeka adalah menyesuaikan tugasnya itu memberikan tugas-tugas di zona orange. Nah, zona orange itu adalah zona what I can do with help. Jadi zona di atasnya sedikit anak, tapi kalau kita bantu dia akan bisa. Nah, namanya adalah ZPD atau Zone of Proximal Development. Tapi jangan sampai ngasih zona putih. Zona putih itu mau dibantu pun juga dia nggak bisa gitu. Jadi itu yang nantinya harus diwaspadai. Jangan sampai kita ngasih zona yang sangat tinggi sekali.
karena zona itu akan menimbulkan stres tadi. Nah, dan tanya kembali ke orang tuanya apakah terapi atau tidak, karena nanti Bunda Tika juga harus tanya ke orang tuanya terapi atau tidak, terutama terapi sensori integrasi sama terapi perilaku. Apakah anak itu sudah dapat terapi sensori integrasi sama terapi perilaku? Dan seharusnya terapi. Kalau dia nggak terapi ya udah runyam tuh gitu. Jadi sebenarnya guru-guru di sekolah inklusi itu tanya dan harus wajib. Anak-anak yang sedang sekolah di sekolah inklusi itu wajib terapi gitu. Karena nantinya kalau nggak terapi ya akan saling hantam-hantaman gitu tuh. Seiring naik ini terhantam tuh oleh si stres. Nah kayak gitu. Jadi terapi akan membantu sekali untuk mengurangi stres karena nanti dia akan ngejar gitu tuh. Jadi terapi sensori integrasi sama terapi perilaku harus dilakukan. Tanya tadi diagnosa anak itu ke orang tuanya, sesuaikan kurikulum tadi gitu. Jadi itu jangan sampai anak itu mendapatkan stresor yang terlalu tinggi gitu Bu, Bunda Tika. Cukup jelas Bun? Oh sangat jelas Pak, sangat membantu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Terima kasih Bunda Tika atas pertanyaannya. Selanjutnya langsung ke pertanyaan offline ya Pak. Iya, mangga. Ke Ibu Dewi domisili Bogor. Usia anak 21 bulan. Pertanyaannya, anak saya pada usia 20 bulan baru bisa bicara. Bicara mau, tidak mau, abah, teteh, mama, sekitar 20 kata. Belum bisa menggabungkan 2 kata. Dokter merekomendasikan untuk TW dan sudah terapi 1 kali. Apa saja kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan bicara anak saya agar terapi lebih efektif? Ya, jadi ini yang salah satu yang Ayah Bunda harus pahami nih ya, bahwa tidak semua dokter memahami tentang tumbuh kembang. Ini anak begini dilakuinnya terapinya langsung TW gitu tuh. Jadi sebenarnya di dalam tumbuh kembang itu anak tidak bisa berbicara tidak selalu dapat terapi bicara. Ingat nih. Ini yang kesalahan total, kesalahan pemahaman banyak profesional termasuk dokter nih. Jadi dokter-dokter yang nggak paham itu kayak gitu. Anaknya nggak bisa ngomong, Bu terapi TW ya gitu. Padahal belum TW yang diperlukan gitu. Jadi kondisi anak seperti ini sebenarnya justru yang harus dioprek-oprek dulu, diberesin dulu adalah namanya terapi sensori integrasi. Nah, jadi ini anak seharusnya mendapatkan terapi sensori integrasi nih harusnya. Nah, di kondisi sensori integrasi itu adalah mematangkan pondasinya tadi, mematangkan si otot-otot tadi, otot motorik kasar, otot motorik halus, otot motorik oral. Jadi rahang, bibir, gigi, lidahnya itu dimatangin dulu. Jadi bisa dibayangkan kalau anak itu langsung dapat TW gitu ya. Jadi akan keteteran sekali karena si kesiapan untuk menuju ke berbicaranya itu belum matang gitu. Dan ini anaknya 21 tahun. Sudah ngomong sekitar 20 kata. Jadi sebenarnya kalau dari segi kemampuan untuk kata itu sudah mencukupi sih ya. Tapi belum tentu untuk di bagian sensorik dan di bagian fokusnya. Nih, nah, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di rumah adalah 1, menguatkan dulu sensoriknya justru. Jadi sensorik motorik kasar, jadi kemampuan melompat itu perlu. Melompat tadi ini yang tadi ada pakai lakban-lakban tadi itu perlu sekali untuk mematangkan di bagian otak bagian depan, di mana di sini adalah bagian 2 tugasnya, kontrol dan fokus. Nah, karena untuk berbicara itu dia akan fokus pendengaran dan fokus untuk melihat. Jadi kemampuan fokus untuk listening dan fokus untuk looking. Nah, itu yang nantinya akan harus dilakukan. Jadi sebenarnya anak-anak tipikal, anak-anak yang nanti sudah matang dari listening sama looking, itu nggak perlu terapi juga udah cukup dengan sendirinya. Tapi harus dimatangkan dulu nih persiapan untuk berbicaranya. Tadi ingat tuh, dari motorik kasar bisa dilakukan tadi tuh kegiatan-kegiatan yang tadi tuh lompat dan seterusnya itu bisa dilakukan. Jadi nanti buat Bunda Dewi itu ikutin aja yang tadi sudah ada di makalah gitu ya. Termasuk tadi ingat nih bagian rahang adalah rahang, bibir, gigi dan lidah tadi menggigit makanan, mengunyah makanan, meniup, menyedot itu harus dilakukan semuanya. Jadi kegiatan-kegiatan yang efektif untuk meningkatkan si anak yang 21 tahun ini 21 bulan ini adalah untuk tadi meningkatkan untuk kemampuan berbicaranya gitu. Jadi bisa dilakukan tadi tuh dari mulai yang sudah ada di makalah gitu ya Bunda Dewi ya. Baik.
Terima kasih Bapak Tri atas jawabannya. Selanjutnya Ibu Nindi Rubianti. Ya, silakan Bun. Ya, selamat malam dok. Saya dengan Nindi Rubianti. Ini Iya, saya silakan. punya anak usia 3 tahun 1 bulan ya dok. Pak. Kemudian ini memang anaknya speech delay dan kosakatanya tuh masih sangat minim sekali. Mungkin cenderung masih nggak jelas gitu Pak. Dan pada usia 1 tahun 6 bulan tuh waktu itu sudah bisa mama papa. Kemudian tiba-tiba hilang gitu. Tapi kontak matanya ada tapi sangat minim sekali. Kemudian dia juga fokusnya masih minim juga Pak gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk ini terapi gitu. Dan anaknya juga suka kayak robek-robek kertas gitu. Kemudian dia juga cenderung takut dengan orang baru, lingkungan baru gitu. Karena memang sosialisasinya sangat jarang sekali ya Pak. Lingkungan rumah jarang ada anak kecil dan kami kan rantau ya Pak. Jadi memang nggak ada keluarga gitu. Nah ini kan sudah berjalan sekitar 2 minggu untuk terapinya. Terapinya itu terapi perilaku dan terapi wicara gitu Pak. Dan setiap terapi itu pasti dia selalu nangis gitu sepanjang sesi. Nangis terus. Nah ini kalau untuk terapinya ini apa dilanjut aja gitu ya Pak? Atau apa perlu disekolahkan PAUD juga gitu Pak untuk sosialisasinya gitu Pak? Itu Ibu tinggal di mana Bu? Di Pontianak Pak. Oh, di Pontianak. Padahal di Pontianak itu ada Yamet loh. Jadi ada Yamet Pontianak loh. Jadi, ada ya Pak? Ada Yamet Pontianak. Jadi tinggal klik di Google ada Yamet Pontianak. Jadi gini, itu tempat terapinya nggak beres juga gitu ya. Jadi kembali lagi nih, anak usia itu tadi gangguannya adalah namanya gangguan emosi perilaku sebenarnya. Jadi gangguannya adalah gangguan emosi perilaku. Jadi gangguan emosi perilaku itu justru yang dibereskan adalah gangguan emosi perilakunya. Jadi terapinya itu adalah sensori integrasi, terapinya namanya ABA-FIBI, Applied Behavior Analysis for Behavior. Jadi jadi 3 tahun itu, dan itu sudah sangat terlambat sekali loh Bu. Jadi 3 tahun itu harusnya kan sudah 1000 kosakata ya. Jadi 3 tahun itu harusnya minimal 1000 kosakata sampai 1600. 3 tahun itu harusnya sudah bisa menggunakan 3 kata di dalam sebuah kalimat. Jadi misalnya contoh, Bunda minta minum, Bunda minta makan. Nah, sudah 3 kata. Dan paling sedikit menyebutkan 3 warna loh. Jadi sudah paling tidak itu sudah ngerti merah, kuning, hijau itu udah tahu tuh. Yang mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau itu udah tahu tuh. Dan 3 tahun itu harusnya sudah cerewet tuh, sudah bisa ngomong, berbicara sendiri saat bermain, sudah menceritakan cerita sederhana, dan bahkan sudah menggunakan kalimat tanya gitu ya, seperti apa ini, apa, di mana gitu. Kenapa? Nah, kayak gitu sudah mengapa itu sudah dapat. Nah, kondisi anak ibu tadi itu adalah namanya gangguan emosi perilaku. Gangguan emosi perilaku itu anaknya egonya tinggi gitu tuh. Jadi anaknya itu cenderung keras kepala. Nah, jadi cenderung akan nanti temper tantrumnya itu yang harus diselesaikan gitu tuh. Jadi gangguan speech delay itu ini juga akibat dampak dari pola pengasuhan yang salah ya. Jadi ingat nih. Jadi ini adalah pusat berbicara di otak anak. Nah, pusat berbicara itu nanti ada 3. Nih, ada coklat, ada ungu, ada hijau gitu ya. Coklat itu adalah namanya Wernicke untuk pengenalan kata. Nah, anak-anak dengan gangguan speech delay itu dia nggak ada masalah dengan warna coklat. Dia tahu itu namanya bola, itu namanya baju, itu tahu. Tapi dia bermasalah dengan di sini nih, di ungu. Ungu ini adalah pusat untuk kontrol emosi, kontrol movement, kontrol gerak, dan kontrol kognitif. Jadi anak-anak yang dengan kontrol emosi yang buruk itu nih, akibat pola pengasuhan yang salah dapat menyebabkan anak itu tidak mampu kontrol emosinya gitu. Dan kontrol geraknya, jadi ya tidak dapat duduk tenang kayak gitu tuh, jadi nggak mau diatur kayak gitu tuh, semaunya sendiri, egonya tinggi kayak gitu, dan endingnya adalah namanya temper tantrum nih. Dan temper tantrum ini akan menutup pusat berbicara di otak anak gitu. Jadi temper tantrum ini yang menjadi masalah. Jadi temper tantrumnya, jadi justru ibu jangan tanya, lah anak saya kok nangis terus, nah emang itu masalahnya gitu. Dan itu akibat ibu, di mana ibu selalu menurutin apa yang dia mau, tidak menerapkan jika maka gitu tuh. Jadi anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang dia tidak pernah diterapkan jika makanya gitu. Dan bahkan mungkin temper tantrumnya pun juga menjadi masalah karena temper tantrumnya justru distimulus gitu tuh. Justru itu nanti penata laksananya adalah si temper tantrumnya itu gitu tuh. Jadi kalau anak temper tantrum itu tuh harus dibereskan gitu. Jadi temper tantrum itu normal, tapi jadi nggak normal kalau dia jadi bahasanya dia.
Jadi ingat nih, tantrum adalah cara anak untuk minta sesuatu agar dituruti gitu. Tapi justru dengan tantrum jangan dituruti gitu. Justru ibu jangan cemas dengan tantrumnya. Tantrum itu nggak apa-apa loh gitu. Tapi jangan buru-buru nurutin apa yang dia mau gitu. Kalau dia diturutin apa yang dia mau, ya tantrumnya nggak selesai gitu. Jadi kalau anak tantrum itu gampang, cukup kita jongkok gitu ya, temen dia bersama dia, pastikan aman, validasi emosinya. Ih, kamu marah, kamu kesel. Nah, dan bantu untuk regulasi emosinya, namanya jika maka. Ayo, jika mau dikasih sama bunda, duduk yang manis loh, duduk yang manis bunda kasih. Tapi kalau kayak gitu, iya maaf lah, nggak dikasih dulu lah. Nah kayak gitu. Jadi bantu dia untuk meregulasi emosinya, gitu. Jadi nih, kalau anak tantrum itu validasi emosinya tapi abaikan perilakunya gitu tuh. Jadi kalau anak tantrum itu abaikan, jangan direspon tantrumnya. Merespon tantrum seperti nyiram minyak ke dalam api. Dan kalau dia minta peluk jangan mau. Jadi kalau dia itu minta peluk, mau dipeluk, diam dulu dong sayang. Nah, dia tenang baru dipeluk. Karena nanti dia akan jadi tantrum itu jadi akan menetap kalau dia malah justru dikasih apa yang dia mau tadi. Dan jangan pernah ditenangkan saat tantrum. Tantrum itu nggak apa-apa loh. Jangan sampai tantrum itu akan jadi bahasa emosinya dia. Istilahnya namanya bahasa setannya dia malahan gitu tuh. Jadi jangan pernah ditenangkan. Dan tadi solusi untuk menyekolahkan bukan solusi yang baik itu. Karena justru akan membuat dia itu nantinya satu dicibir atau mungkin teman-teman yang lain gini nih. Sama-sama egonya tinggi gitu. Jadi sebenarnya gini nih, jangan jadikan sekolah itu menjadi justru malah ajang candra di mukanya anak gitu. Jadi sekolah itu kayak menyemplungkan dia ke medan perang. Lengkapin senjatanya dulu baru dicemplungin ke medan perang. Bukan, jadi kebanyakan pemikiran orang tua yang bego itu gitu tadi. Sekolahin aja nanti juga nanti bicara justru kebalik. Jadi siapkan dulu sekolah. Cari sekolah itu nggak gampang. Cari sekolah itu harus sesuai dengan values kita, harus sesuai dengan mindset kita, sesuai dengan kemampuan anak. Bukan justru malah menjadikan, jangan dianggap sekolah akan menjadi solusi untuk anak yang terlambat berbicara. Justru malah akan jadi bumerang karena semakin tantrumnya nggak selesai. Belum lagi kalau misalnya sekolahnya nggak beres ya gitu tuh. Sekolahnya tidak punya values. Sekolahnya justru anak nangis digendong, anak dia yang mencelat ke ayunan tidak dia diminta baris malah ya udah biarinlah, namanya juga anak-anak. Nah guru-guru yang nggak ngerti pasti keluarnya kata-kata namanya juga anak-anak. Justru dengan anak-anak dia akan berlatih kalau saatnya baris harus baris. Nah kayak gitu. Jadi itu yang nantinya akan harus dipahami dulu. Jadi anak ibu tadi gangguannya namanya gangguan emosi perilaku, temper tantrum, bukan justru permasalahannya di wicara mah gampang, dia akan ngomong dengan sendirinya kalau keras kepalanya udah hilang gitu. Itu yang menjadi masalah. Jadi ibu harus selesaikan dulu keras kepalanya tadi gitu, Bun. Cukup jelas, Bun? Baik, terima kasih Pak, sangat jelas Pak. Ya, sama-sama, Bun. Baik, terima kasih Bapak Tri atas jawabannya. Lanjutnya pertanyaan offline dulu ya Pak. Ya, silakan. Ini ada dari Ibu Merisa dari Tabalong. Pertanyaannya, bagaimana cara menstimulasi anak usia 7-8 tahun ke atas yang masih kesulitan untuk berbicara? Dia mampu menirukan kata-kata dari orang lain, tapi masih belum sempurna dalam pengucapan kata-kata dan beberapa masih sulit untuk diucapkan dengan benar. Apakah speech delay akan sembuh total atau akan masih ada sampai dia dewasa? Ibu Marisa, anak usia 7-8 tahun itu bukan speech delay, itu namanya speech disorder. Ya, ini para orang tua harus paham dulu ya. Speech delay itu nggak lebih dari 3 tahun. Anak yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu bukan speech delay lagi, itu namanya speech disorder. Gangguan bicara itu ada gangguan di otaknya. Jadi berbeda, speech delay adalah anak yang cuma terlambat berbicara. Jadi terlambat sama delay itu beda loh. Terlambat sama disorder itu beda loh. Jadi ini harus dipahami dulu. Anak delay itu adalah hanya kurang stimulus. Anak disorder itu ada gangguan. Jadi berbeda. Jadi tidak sama. Dan itu tadi 7-8 tahun loh. 7-8 tahun tidak bisa berbicara. Bukan delay itu, Ma.
Itu mah disorder, kemungkinan cuma 2. Anak dengan 8 tahun, 7 tahun nggak bisa ngomong itu cuma 2. Entah dia autis, entah dia IQ-nya jongkok, titik. Itu 2 doang. Jadi nggak ada gangguan lain gitu tuh. Jadi mesti dicek dulu nih ke profesional, ke dokter anak, mungkin ke psikolog gitu ya, untuk melihat apakah dia itu gangguannya apa. Karena nanti tata laksananya sesuai dengan itu. Nih, jadi mesti dibedain nih ya. Ingat nih, ini yang di slide saya ada warna merah, ada warna ungu. Nah, warna merah adalah disorder. Nah, disorder itu ya namanya juga disorder, gangguan. Kalau yang di sebelah kiri adalah delay atau terlambat. Nah, jadi patokannya udah jelas kalau anak itu mengalami gangguan berbicara atau terlambat itu tidak lewat dari 3 tahun. Tapi kalau sudah lewat dari 3 tahun tadi ini, apalagi nih usianya sudah 8 tahunan gitu ya. Bagaimana cara menstimulus anak usia 7-8 tahun ke atas yang masih kesulitan berbicara? Itu bukan lagi stimulasi, itu ranahnya terapi gitu tuh. Dan masih kesulitan untuk berbicara, dia mampu menirukan kata-kata dari orang lain tapi masih belum sempurna untuk mengucapkannya. Nah, jadi ini perlu diwaspadai apakah dia autis, apakah dia ID, idiot. Ingat nih, IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi cuma 2 itu doang. Kalau ID ya memang nantinya prosesnya adalah terapi-terapi untuk meningkatkan IQ. Kalau autis adalah nantinya terapi-terapi yang meningkatkan tingkat kontak mata, joint attention sampai pemahaman. Jadi cuma itu. Dan apakah speech delay sembuh total? Ini mah bukan speech delay, yang jelas tadi itu ini anak bukan speech delay, ini adalah disorder. Dan apakah dia bisa sembuh total? No, nggak bisa. Kalau sudah lewat 7 tahun disorder itu dengan kondisi seperti itu tidak akan sembuh total. Jadi dia akan mengalami gejala sisa dan bahkan nantinya targetnya untuk terapi pun bukan untuk seperti anak normal. Jadi berbeda dengan yang dia itu disorder tapi dia masih ada di ranah di usia emas. Usia emas cuma 2 kali, 0 sampai 2, 2 sampai 6. Anak yang diterapi di bawah usia 6 tahun masih memungkinkan normal. Anak yang sudah lewat usia emas tidak akan normal, itu sudah pasti gitu. Jadi jangan memberikan harapan terlalu tinggi pada orang tua karena memang kenyataannya begitu. Karena nantinya kalau Nina bobokkan, orang tua nanti nggak nyadar bahwa dia mesti menyiapkan pubertas. Dan perlu dikhawatirkan ini sudah 7-8 tahun. Kalau perempuan 9 tahun akan mens, kalau laki-laki 12 akan puber, di mana nantinya dia akan ereksi penisnya. Dan dia tidak bisa mengontrol kalau dia ereksi. Jadi bisa saja masturbasi di depan umum gitu. Jadi dia akan mengalami gangguan itu. Jadi harus disiapkan dengan baik. Ini persiapannya di 7-8 tahun bukan lagi ngomongin tentang bagaimana berbicara, tapi bagaimana dia berfungsi di tingkat remajanya dan bahkan dewasanya nanti gitu tuh. Jadi nantinya ngomongnya sudah bukan lagi ngomongin bagaimana bisa berbicara, tapi bagaimana berfungsi secara normal di lingkungan masyarakat gitu. Jadi ini buat Bunda Marisa itu benar-benar harus segera cari tempat terapi dan terapi dengan benar, bukan lagi stimulasi gitu ya. Kalau bagaimana seharusnya di rumah, intinya adalah kalau di rumah kuncinya cuma sederhana, jangan dimanjain, dimandirikan dengan baik, semuanya ngelakuin sendiri, mandi sendiri, kita cuma ngawasin. Jadi ingat nih, Bunda Marisa tugasnya adalah jadi pengajar, bukan lagi membantu gitu. Jadi sama-sama punya waktu, ajarkan dia makan, bukan nyuapin makan. Sama-sama punya waktu, bukan makain sepatu, tapi ngajari pakai sepatu. Dilihat aja doang, di depannya doang. Ayo, nah. Itu loh, sebelah kanan loh. Sebelah kanan mana sebelah kanan? Kaki sebelah mana loh, nak? Yang mana, nak? Ayo, nak. Sebelah kanan. Pakai yang benar. Nah, kayak gitu. Jadi intinya adalah Bunda Marisa mulai hari ini jangan manjain anak. Intinya gitu. Jadi kalau untuk sebagai orang tua, saya nggak nyaranin stimulus apapun, kecuali cuman tadi, jangan manjain, mandirikan anak, gitu ya, dan segera cari tempat terapi. Karena itu urusannya bukan lagi ngomongin berbicara, tapi untuk masa depan dia, gitu ya. Karena usianya sudah 7-8 tahun loh. Jadi itu yang nanti akan sangat penting sekali untuk evaluasi karena nanti salah arah, kasihan anaknya nggak punya masa depan gitu. Jadi itu aja buat Bunda Marisa, semangat dan bahkan kalau mau konsul ke saya akan bantu dengan baik gitu ya, saya dengan senang hati. Cuman ya itu tadi, ini urgent banget, ini bukan lagi ngomongin tentang berbicara dan ini bukan speech delay gitu.
Gitu buat Bunda Wuri. Silakan, Bun. Baik, terima kasih Pak Patrik. Boleh satu pertanyaan raise hand lagi, Pak? Ya, silakan. Ibu Wanti dari Jakarta. Ya, silakan, Bun. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Bun. Pak, jadi saya punya anak didik. Bulan ini adalah usianya tepat di 3 tahun. Kemudian dari orang tuanya sudah mengkonfirmasi bahwa beliau anaknya ini punya speech delay, Pak. Nah, kemudian orang tuanya ini meminta saya untuk memberi stimulus untuk berbicara, misalnya untuk suku kata tutup. Kemudian habis itu susu. Nah, untuk tutup dan susu ini apalagi di huruf S-nya ini masih belum jelas, Pak. Bagaimana cara menstimulusnya, Pak? Maaf, Bunda Wanti guru atau terapis? Guru, Pak. Oke, yang pertama, Bunda Wanti kalau disuruh orang tua seperti itu jangan mau, gitu. Guru adalah guru. Kami guru, Bu. Kami bukan terapis. Itu yang pertama, gitu. Ya, guru adalah nantinya pembelajaran dari mulai dia kurikulumnya, adaptasinya, kemampuan dalam pemahaman komunikasi di dalam kelasnya, gitu. Jadi kami tidak akan ngajarin spesifik antara S-nya, itu mah bukan urusan kami, gitu tuh. Jadi ingat nih, guru adalah harus punya knowledge sebagai guru, bukan mau disuruh-suruh sebagai orang tua, gitu ya. Jadi kalau urusan tadi itu adalah urusannya terapis. Ingat nih, jadi Bunda nanti bilang aja, Bu, kami guru loh, Bu. Kami itu mengajarkan kurikulumnya, bukan masalah-masalah pribadinya anak, gitu. Kami akan melakukan tugas kami sebagai guru, di mana kami akan jongkok kalau ngomong sama anak, meminta untuk lebih jelas, itu adalah urusan kami. Tapi kami nggak akan ada urusannya dengan huruf S-nya anak, itu belum bisa. S depan kami nggak mau tahu, S tengah kami nggak mau tahu, S akhir kami nggak mau tahu, gitu. Kami meminta untuk lebih jelas, iya, tapi tidak untuk urusan itu. Nah, jadi Bunda Wanti nanti harus bilang ke gurunya juga, ke orang tuanya juga. Jadi gini, kita itu harus sebagai agent yang benar. Lakukan kita sebagai kita. Ingat nih, kalau sebagai guru, lakukan be the best as a teacher. Jadi, be the best as a teacher, not as a therapist, not as a doctor, not as a psychologist. Jadi jangan pura-pura jadi seorang psikolog, jangan pura-pura sebagai seorang dokter, jangan pura-pura sebagai seorang terapis. Bukan urusan kami, gitu. Bilang aja langsung, gitu. Karena orang tua nggak tahu tentang itu. Jadi orang tua itu perlu diedukasi dan jangan mau disuruh-suruh, gitu. Jadi yang namanya program pembelajaran itu adalah wewenang guru. Gitu, wewenang guru, bahwa kami yang nantinya akan punya lebih tahu knowledge kami dibandingkan ibu. Ibu adalah seorang ibu, kami justru yang akan mengedukasi ibu. Kami butuh kerjasama sama ibu, bukan ibu yang nyuruh-nyuruh kami, gitu. Jadi itu yang nantinya Miss Wanti harus edukasi orang tuanya. Dan bahkan nantinya mesti cari tahu nih, Bu, sudah terapi belum? Kemana? Kayak gitu. Dan itu yang nantinya Miss Wanti harus anjurkan. Bu, terapi, karena itu urusannya terapis tuh, Bu. Nantinya melatih. Jadi gini, nanti kalau untuk S, itu namanya adalah konsonan dental. Nah, konsonan dental itu adalah lidah itu akan harus placement dengan benar. Kan nggak mungkin ibu pakai spatula untuk nyongkal-nyongkal lidahnya anak gitu tuh. Jadi S depan desisnya seperti apa, S tengah, S akhir kayak gitu tuh. Jadi S depan susu sapi dan seterusnya, S tengah busa, bisu dan seterusnya, S akhir habis dan seterusnya. Itu mah bukan urusan kita, urusan sebagai guru ya. Kayak gitu. Jadi itu yang nantinya Ibu Wanti harus ngomong ke ibunya. Tapi sebagai seorang guru untuk memaksimalkan kemampuan berbahasanya anak itu yang pertama, kita harus jadi a good listener bagi anak, gitu ya. Kita harus sebagai correctionnya anak. Kita akan sebagai pencontoh yang baik. Coba ulangin sayang. Coba ulangin kayak ibu nih. Coba sapi. Nah, tapi sebatas itu, tapi tidak untuk terapi tadi, tidak untuk menstimulus dan melakukan placement lidah, pegang spatula untuk nyongkel lidahnya dia, itu nggak mungkin. Dan itu tugasnya terapis, gitu tuh. Jadi ada part-part tertentu yang kita lakukan, ada part-part tertentu yang terapis lakukan loh. Jadi jangan mau disuruh-suruh, intinya gitu. Jadi lakukan be the best as a teacher tadi. Lakukan terbaik sebagai seorang guru tadi, Bu. Jadi kita harus
harus a good listener bagi anak, kita harus membantu anak untuk berkembang, kita harus membantu dia mencontohkan, minta mengulangi, itu iya. Tapi tidak untuk per kasus tadi. Nanti orang tuanya minta lagi yang lain. Misalnya L depan, L tengah, L akhir, eng, N. Karena anak itu akan banyak banget karena gangguan artikulasi. Belum lagi nanti namanya soda. Soda itu tersubstitusi. Anak itu jadi terganti. Jadi merah jadi meyah. Nah, belum lagi yang omisi. Omisi itu hilang. Mobil jadi M-nya hilang, jadi obil. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu kan urusannya terapis itu. Substitusi, omisi, distorsi suara, adisi suara, itu urusannya terapis gitu tuh. Tugas kita sebagai seorang guru adalah hanya menjadi seorang guru yang baik, di mana kita akan mendengarkan anak, kita akan lebih eye to eye, kita harus jongkok, kita akan meminta untuk ngulangin, kita harus sabar meminta ulangan tadi, kita mencontohkan dengan baik, itu tugas kita. Tapi bukan untuk jadi seorang terapis, itu yang harus dipahami, gitu Bu Anti. Gitu ya, jadi edukasi orang tuanya, karena orang tuanya memberikan tugas yang bukan pada tempatnya gitu tuh. Jadi istilahnya gini nih, tugas terapis diprokin ke guru. Emang gurunya dewa. Nah, ini yang seringkali orang tua lakukan. Dianggap sekolah itu ada dewa, menyelesaikan semua masalah. Ngompol urusannya orang tua. Jadi gini, di rumah dipakai diapers, di sekolah suruh toilet training gitu. Enak aja loh gitu. Urusannya toilet training bukan hanya cuma di sekolah doang gitu. Gimana bisa nanti anaknya nggak ngompol, di rumah dikasih diapers terus kayak gitu. Jadi menganggap sekolah seorang dewa gitu. Dewa itu menyelesaikan semuanya tuh. Nyelesain masalah bicara, nyelesain masalah toilet training, nyelesain masalah anaknya nggak ngomong kotor kayak gitu. Sedangkan di rumah tontonannya game-game yang fuck you kayak gitu. Gimana anaknya nggak ngomong kotor kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus mengedukasi orang tua. Itu yang sangat penting karena kita tugasnya sebagai agent untuk mengedukasi orang tua tadi. Gitu Bu Anti. Gitu ya. Oke, baik ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Insya Allah, terima kasih atas jawabannya Pak Tri, sangat jelas dan detail sekali. Karena sudah habis waktunya, boleh closing statement Pak? Oke, baik. Terima kasih. Materi hari ini memang sangat dasar sekali. Jadi sensorik itu adalah masalah yang sangat mendasar sekali. Nah, dari masalah dasar tadi lah justru yang penting sekali. Karena kenapa? Pondasi nggak selesai akan ngaruh ke progres-progres berikutnya. Dan memang tadi banyak dari pertanyaan jawab tadi, banyak orang tua yang masih belum bisa membedakan antara speech delay dengan speech disorder. Tadi bahkan termasuk bagaimana usia tadi, bagaimana peran orang tua itu seperti apa, peran guru seperti apa. Nah, itu peran-peran tadi harus dimaksimalkan dengan baik. Karena peran-peran tadi yang dimaksimalkan dengan baik, dan ingat, kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi memang harus kolaboratif gitu. Jadi 3K itu penting. Konsisten, kolaborasi, dan continue. Jadi 3K itulah yang nantinya akan membuat anak-anak kita itu luar biasa. Jadi jangan sampai lelah untuk melakukan 3K tadi. Konsisten, kolaborasi, mengkolaborasikan semua. Jadi tidak bisa cuma tugasnya sekolah doang. Tidak bisa tugasnya rumah doang. Tidak bisa tugasnya tempat terapi doang. 3 lini ini akan bekerja sama dengan baik untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi itu tadi yang akan harus dilakukan, dan semoga materi malam ini bermanfaat dengan baik dan semoga bisa diterapkan dalam sehari-hari. Baik, terima kasih buat hari ini Bapak. Terima kasih banyak